pemohon mengajukan. Baik, Yang Mulia, ahli kami sudah hadir, Bapak Rizal Ramli, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan Bang Rizal diambil sumpahnya dulu ke depan. Ini kalau di Padang saya panggil udah nih, kalau dalam ruangan ini resminya ahli begitu. Dimohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahidudin Adams untuk mengambil sumpah ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia pimpinan sidang. Kepada ahli pemohon Dr. Insinyur Rizal Ramli MA. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Yang Mulia Pak Wahidudin Adams. Ahli disilakan kembali ke tempat dan silakan menyampaikan keterangan di mimbar. Dipersilakan. Saya ulangi ya. Majelis Hakim yang mulia, Ketua 15 Federasi Buruh, teman-teman dari pemerintahan, hadirin yang terhormat. Sebelum saya memulai kesaksian ini, Pak Ketua, saya ingin flashback sedikit. Saya pernah hadir di mahkamah ini jadi saksi ahli dalam judicial review Undang-Undang Minerba, mewakili Muhammadiyah dan tokoh-tokoh masyarakat tanggal 20 Juni 2009. Syukur waktu itu, Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi menggabulkan dan membatalkan Undang-Undang Minerba yang merugikan kepentingan nasional. Mudah-mudahan judicial review hari ini tentang Omnibus Law dapat dikabulkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena merugikan nasib puluhan juta buruh dan keluarga dan hanya mementingkan kepentingan oligarki. Dalam mengajukan Undang-Undang Omnibus Law, pemerintah menggunakan dua alasan utama. Satu, bahwa ekonomi nasional dalam kondisi sangat genting karena COVID, dampak krisis global, dan sebagainya. Alasan ini terlalu mengada-ada karena faktanya ekonomi Indonesia 2020-2003 tumbuh sekitar 5%. Jelas bahwa ekonomi tumbuh 4,5-5% itu tidak genting. Dan masih bisa diatasi dengan cara-cara inovatif. Kami misalnya waktu jadi Menko tahun 2000, ekonomi waktu itu malah masih negatif, minus 3%. Kami naikkan dalam waktu 21 bulan menjadi 4,5%, naik 7,5%, tanpa pakai Omnibus Law, pakai cara-cara inovatif, yaitu kami pompa daya beli daripada rakyat biasa, kami naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, dan pensiunan 125%,
dalam waktu 21 bulan. Sehingga mereka punya daya beli, mereka kemudian mulai belanja dan sebagainya. Dan banyak langkah-langkah lain. Jadi dalam mengatasi masalah ekonomi, banyak cara yang inovatif, out of the box yang kita bisa lakukan untuk mengurangi misalnya kesenjangan. Pada waktu itu tingkat Gini ratio indeks paling rendah dalam sejarah Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi alasan bahwa suasana ekonomi genting bla 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 jelas tidak benar. Baru bisa dikatakan genting jika pertumbuhan ekonomi itu negatif. Istilah ekonominya resesi. Seperti tahun 1998, ekonomi Indonesia yang biasanya rata-rata tumbuh 6%, anjlok ke minus 12,7% tahun 98. Itu jelas genting, memerlukan tindakan-tindakan besar dan signifikan untuk mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Tetapi itu tidak berlaku untuk digunakan sebagai alasan untuk Omnibus Law. Alasan itu terlalu mengada-ngada dan mohon maaf membodohi rakyat kita. Alasan kedua yang sering dikatakan para pejabat, bahwa undang-undang itu diperlukan untuk menyederhanakan aturan, perizinan, birokrasi yang ruwet, dan tumpang tindih aturan. Sehingga jika itu dijadikan undang-undang, dikatakan investasi akan meningkat. Alasan ini masuk akal. Memang birokrasi kita ruwet. Birokrasi kita kerjanya itu bikin sulit, bukan bikin mudah. Dan terlalu banyak tumpang tindih aturan-aturan, perizinan, dan sebagainya. Tetapi yang dihasilkan justru undang-undang Omnibus Law yang bikin masalah semakin ruwet. Mohon maaf nih teman-teman pemerintah, dan semakin kompleks. Sederhana kok, undang-undangnya aja 1000 halaman, penjelasannya 500 halaman. Masa bisa disederhanakan masalah dengan undang-undang 1000 halaman? Untuk antar pasal, banyak conflicting ideas, banyak yang perbedaan-perbedaannya ini, sehingga untuk memahami undang-undang itu, perusahaan besar saja harus menyewa lawyer yang mahal untuk bisa memahami kalau dia ingin investasi. Apalagi usaha kecil dan menengah. Tidak mungkin mereka bisa pahami undang-undang yang ribet ini. Karena kalau betul ingin membantu usaha kecil, menyederhanakan, maka harusnya cukup 50 halaman, sehingga tidak ada lagi keraguan dan pengertian abu-abu terhadap undang-undang tersebut. Akhirnya, di kalangan birokrat sejak dulu berlaku pamil. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dipermudah? Ini birokrat semua ngerti ini. Artinya, sengaja dibikin sulit supaya terjadi negosiasi, supaya pengusaha nyogok birokrat. As simple as that. Ya. Jadi niat yang baik, niat yang bagus untuk menyederhanakan izin, birokrasi supaya lebih bersahabat. Presiden Jokowi selalu bilang, contoh di mana itu, di Qatar atau Uni Arab Emirat, ya 2 minggu izin beres. Kan itu pidatonya bolak-balik. Tapi hasilnya, undang-undangnya itu bertentangan dengan niat baik itu.
Karena mohon maaf, para pejabat ya masing-masing bidangnya tetap masukin kepentingannya, tidak ada konduktor yang merapikan ini semua. Mohon maaf, zaman Pak Harto ada Profesor Wijoyo yang merapikan berbagai macam kepentingan birokrat. Zaman kami sebagai Menko yang merapikan berbagai kepentingan itu. Mohon maaf, undang-undang ini konduktornya itu asal masukin aja semua. Ya, dan mohon maaf, Seknek hari ini, maaf, termasuk paling lemah dalam sejarah Indonesia, ya, nggak mampu menyederhanakan hal-hal yang niatnya baik, harusnya undang-undangnya, peraturannya, realitasnya juga baik. Tapi ini niat baik, hasilnya itu malah bikin ruwet. Akibatnya, Undang-Undang Omnibus Law ini semakin membuka peluang pemilu tersebut menjadi kenyataan untuk dipraktekkan. Artinya apa? Memberikan jalan kepada birokrat untuk menggunakan undang-undang ini untuk memeras lagi. Itu kan penyakit di Indonesia. Dampaknya apa? Sampai hari ini investasi nggak ada yang meningkat signifikan. Yang meningkat itu hanya di sektor tambang, karena Indonesia tambangnya langka. Ya. Tetapi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang jasa, investasi itu malah merosot, jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Vietnam, jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Thailand, dan sebagainya. Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law ini sangat merugikan puluhan juta buruh dan keluarganya. Contohnya tentang outsourcing. Undang-undang ini memungkinkan outsourcing seumur hidup. Biasanya outsourcing itu hanya sementara, kecuali untuk industri yang memang model pekerjaannya cocok untuk outsourcing. Nah, akibatnya pekerja mendapat outsourcing, tidak mendapat tunjangan, tidak mendapat jaminan kesehatan, tidak mendapat pesangon dan pensiunan. Para buruh, puluhan juta buruh, tidak punya pegangan untuk masa depan dia dan keluarganya. Harusnya outsourcing itu hanya 3 bulan buat mengetahui karakter, kejujuran dari pegawai, tidak seumur hidup. Mohon maaf, Pak Hakim yang mulia, outsourcing seumur hidup ini merupakan bentuk nyata dari perbudakan di era modern. Kalau Bapak pelajari zaman Belanda, itu ada undang-undang ya yang sangat menekan hak-hak pekerja buruh Indonesia, ya, yang penting kolonial Belanda dapat memeras pekerja kita dengan seenak-enaknya. Itulah yang dilawan oleh Muhammad Tamrin di Volkswagen Jakarta, undang-undang sejenis undang-undang Omnibus Law ini. Karena karyawan pribumi pada waktu itu tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki nasibnya secara normal. Undang-undang Omnibus Law itu mengurangi hak-hak untuk pekerja seperti cuti hamil, jam kerja, besarnya pesangon, dan pensiun. Saya tanya kiri kanan. Tadinya banyak manajer perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan besar, yang setuju dengan Omnibus Law. Belakangan mereka sadar bahwa undang-undang ini berlaku untuk semua pegawai di bawah direktur. Karena yang mewakili perusahaan hanya komisaris dan direktur. Kepala divisi sumber daya manusia, kepala divisi keuangan, berlaku undang-undang ini. Mereka baru sadar bahwa seandainya mereka dipensiun, mereka yang gajinya perusahaan besar 150 juta sebulan,
akan mengalami kerugian hampir 3,5 sampai 4 miliar. Manajer-manajer yang gajinya 50 juta akan mengalami kerugian hampir 1,5 miliar. Barulah hari ini banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang levelnya mereka pikir mereka kerah putih, nggak kena nih dampak dari undang-undang ini. Mereka kira ini hanya berlaku untuk pegawai kerah biru ya, kayak Bapak itu ya. Tapi ternyata kena semua, mulai ada arus balik bahwa ini harus dihentikan dan harus dibatalkan. Nah, tetapi yang paling penting, cita-cita kita mendirikan republik, yaitu negara kesejahteraan, merupakan visi yang diperjuangkan oleh pendiri republik ini. Dengan sengaja pendiri republik ini memilih visi negara kesejahteraan agar rakyat Indonesia semakin cerdas dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bung Hatta dan kawan-kawan pada saat mereka sekolah di Belgia, di Belanda, di Prancis, pada waktu itu Eropa sedang mengalami depresi. Ekonomi anjlok negatif besar sekali dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Bung Hatta dan kawan-kawan sadar betul bahwa depresi itu lebih dari 10 tahun adalah akibat sistem kapitalisme yang ugal-ugalan, yang spekulatif. Mereka semua menolak negara yang mereka pengen perjuangkan, Indonesia yang merdeka, ikut sistem ekonomi kapitalis yang spekulatif dan ugal-ugalan. Tapi mereka juga menolak sistem lainnya, sistem komunisme. Itulah kenapa Bung Hatta dan kawan-kawan cari jalan tengah. Jalan tengah itu ada modelnya, yaitu negara-negara Skandinavia. Norwegia, Swedia, Denmark. Konsepnya itu konsep negara kesejahteraan. Di mana soko gurunya ada 3. Satu, negara, swasta, koperasi. Ya, ini saya aneh, belakangan ini ada BUMN bakal dihapuskan. Iya kan? Dia lupa pendiri republik kita sengaja bikin 3 soko guru itu supaya ekonomi kita tidak 100% kapitalisme yang hanya menguntungkan yang orang kaya. Nah, di negara-negara Skandinavia, tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial sampai hari ini paling tinggi di seluruh dunia. Kalah negara kapitalisme model Amerika. Tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaan paling tinggi di seluruh dunia. Pendidikannya gratis, ya. Tunjangan sosial kalau pengangguran tinggi sekali. Itulah ideal daripada pendiri Republik Indonesia agar supaya bangsa Indonesia nanti selain cerdas itu makmur. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena justru mau mencoba buruh lebih miskin sehingga hanya sekedar alat produksi. Bukan bagian dari pekerja yang sama-sama ingin menikmati kemakmuran. Contoh sederhana, sejak berapa tahun terakhir, tahun lalu misalnya, inflasi makanan itu 7%. Bisa-bisanya pemerintah hanya memperkenankan kenaikan upah maksimum 1,4% rata-rata di seluruh Indonesia. Makanan aja naik 7%. Upahnya buruh hanya boleh naik 1,4%. Di mana-mana sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, kita kalau menetapkan upah minimum selalu 2%, 3% di atas inflasi.
supaya pelan-pelan buruh juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi. Bukan mengurangi. Ini dengan sengaja mengurangi, itu sebetulnya ngajak buruh kita menjadi semakin miskin. Miskin rame-rame. Nah, padahal nggak perlu kok. Kenapa saya katakan tidak perlu? Kalau kita kaji struktur cost dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terlihat bahwa upah buruh total biayanya hanya 15% sampai 20% dari total cost. Tentu tergantung industrinya. Ada industri yang lebih banyak, ada yang lebih kecil. Tetapi biaya perusahaan untuk nyogok, untuk melancarkan bisnisnya di kalangan birokrasi dan sebagainya, rata-rata itu 30%. Jadi daripada memeras buruh supaya upahnya semakin turun, harusnya pemerintah itu berupaya agar bikin pemerintahan yang lebih bersih. Agar supaya biaya doing business lain-lain yang 30% itu bisa berkurang. Di negara lain, biaya ini hanya sekitar 3% dari total cost doing business. Makanya Vietnam menjadi sangat menarik sekali, Korea jadi sangat menarik sekali, bahkan Malaysia menarik sekali. Ketimbang fokus untuk menertibkan birokrasi yang korup, mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintah ini tega-teganya cawe-cawe untuk ngajak buruh semakin miskin. Nah, inilah yang jadi landasan dari undang-undang Omnibus Law ini. Banyak cara kok untuk membangkitkan ekonomi, ya, bukan pakai cara-cara yang seperti ini. Nah, tetapi selain menyangkut buruh, di dalam undang-undang Omnibus Law itu ada yang diseludupkan, yaitu undang-undang mineral. Ya, di mana harusnya pengusaha-pengusaha tambang atau sumber daya alam sudah memiliki konsesi 30 tahun, begitu selesai 30 tahun harus dikembalikan kepada negara. Terserah apakah negara akan kelola sendiri atau ajak swasta lagi dengan sistem bagi hasil misalnya. Nah, di dalam undang-undang Omnibus Law itu, dagingnya itu buat pengusaha adalah seludupan undang-undang tentang mineral. Karena para pengusaha tambang otomatis dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun. Nilai konsesi itu sendiri, kalau kita hitung dengan dolar, itu bisa ratusan miliar dolar. Makanya, mohon maaf, para pengusaha, all out supaya undang-undang Omnibus Law ini apapun harus jadi. Ditolak di MK, ajukan lagi, ganti, pakai perpu, ganti. Karena mereka takut, begitu ini ditolak, maka konsesi mereka nggak bakal dapat 2 kali 10 tahun. Itu ratusan miliar dolar. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena di dalam undang-undang dasar kita, jelas bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikelola oleh negara, dilaksanakan oleh swasta, asing maupun domestik. Itulah yang terjadi dengan undang-undang migas. Setelah dipotong ongkos-ongkos, negara swasta ini dapat 15% bagi hasil. Negara dapat 85%. Itu yang menjelaskan kenapa 80% APBN zaman Orba semuanya dari migas. Dari migas itulah Pak Harto bikin SD Impres, bikin puskesmas, bikin lain-lainnya. Tapi hari ini kekayaan kita yang paling besar adalah tambang-tambang mineral dan sebagainya. Itu nggak masuk kantong negara. Tapi kalau itu dikelola oleh negara dengan sistem bagi hasil, sekolah-sekolah anak-anak Indonesia bisa gratis sampai universitas. Kenapa sih
di negara-negara Uni Arab Emirat, Qatar, di Skandinavia, rakyat banyak hal gratis. Karena sumber daya alamnya dikuasai negara, dikelola oleh swasta atau negara. Memang di Uni Arab Emirat, di negara-negara Arab, 50% dari manfaat sumber daya alam itu dimiliki oleh kalangan raja-raja. Hidupnya luar biasa. Tapi 50%-nya rakyat dapat. Di Skandinavia sepenuhnya dikelola oleh negara. Jadi kalau kita lakukan ini untuk sumber daya alam, maka anak-anak kita bisa sekolah gratis sampai universitas, wifi bisa gratis. Nah, jadi Bapak Hakim ya, yang mulia, selain undang-undang itu tadi adalah undang-undang seludupan yang merugikan negara, yang harusnya kita ambil alih, kita bagi hasil aja, tambang swasta boleh 30%, sisanya oleh negara. Bapak Hakim yang mulia, kami percaya Bapak Hakim selain menggunakan logika hukum, tapi juga menggunakan hati dan keperpihakan kepada mayoritas bangsa kita, kepada puluhan juta buruh yang nggak ada pegangannya seumur hidup. Kami mohon Bapak Hakim menolak, ya, membatalkan undang-undang ini dan menolak undang-undang Omnibus Law. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ahli, silahkan kembali ke tempat.